warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pak Ustadz, Ndawati, puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi nikmat sehat, nikmat iman, nikmat mencintai Al-Quran. Sehingga pada sore yang berbahagia ini kita telah dapat berkumpul kembali di Zoom Al-Hasani guna mentadaburi Al-Quranul Karim. Selawat dan salam selalu kita kirimkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kiranya di yaumil akhir nanti kita mendapat syafaat dari beliau, diakui sebagai umat beliau, dan insya Allah ditempatkan di sisi beliau di surganya Allah nantinya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pak Ustadz dan Merawati, sebagaimana biasa, sebelum kita memulai pertemuan kita pada setiap pertemuan pelajaran kita selalu meniatkan agar hilang dia Bunda Wati. Marilah sama-sama kita pasang niat, luruskan niat, luaskan niat, kiranya ilmu yang kita peroleh menjadi berkah bagi kita dan insya Allah bisa ditularkan lagi kepada orang lain nantinya. Kemudian tidak lupa pula kita selalu membaca Al-Quran Al-Fatihah di awal pertemuan kita yang kita niatkan pertama. Semoga Allah memberikan kesehatan yang prima kepada Pak Ustadz, Bunda Wati, dan kita semua peserta Al-Sani sehingga kita bisa bersama-sama mempelajari gramatikal Al-Quran metode Al-Sani ini. Yang kedua, kita membaca Al-Quran Al-Fatihah yang kita niatkan. Semoga Allah memberikan kesembuhan kepada peserta Al-Sani, keluarga peserta Al-Sani yang dalam keadaan sakit sehingga bisa beraktivitas seperti sedia kala kembali. Yang ketiga, kita membaca Al-Quran Al-Fatihah yang kita niatkan. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita dalam memahami ilmu gramatikal Al-Quran metode Al-Sani ini. Kemudian dilanjutkan dengan doa belajar bersama. Wa ala hazihin niyah. Sayyidun lillahi lahu walahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman wal hikmata wal aqla birahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah, untuk selanjutnya waktu dan tempat dipersilakan Bunda Wati. Udah langsung Pak Buya Pak Helmi. Biasanya kan Bu Wati dulu. Oh. Iya. Makasih ya Pak Helmi. Jadi susunan acaranya nanti habis itu Bu ya. Diserahkan sebelah-belahnya ke Bunda Wati. Bagaimana bentuk acaranya? Ya, makasih Bapak Ibu. Alhamdulillah kita buka ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya sore hari ini alhamdulillah Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat. Dan hari ini kita dihadiri oleh Buya yang spesial karena hari ini adalah hari terakhir sebelum memasuki bulan Ramadan untuk kegiatan belajar mengajar. Dan hari ini spesial yaitu hari untuk maaf-maafan khusus di kelas ini sebelum besok mungkin secara keseluruhan ada di kelas di Zoom pagi ya Bapak Ibu semuanya. Dan terima kasih Buya, kehadiran Buya sangat mencas kami, sangat memotivasi kami dan sangat kami harapkan, sangat kami rindukan kami semuanya
karena ini adalah spesial. Mungkin setahun sekali Buya ada di kelas kami. Intinya kehadiran Buya sangat memberi semangat kami yang kehilangan selama 1 tahunan ya, nggak ditengok di kelas ini. Dan Buya, ini tadi nggak ada komunikasi dengan Pak Helmi. Ini gimana nih Pak Helmi? Langsung ke Buya untuk menyampaikan baru. Iya kan kita kan Buya spontanitas. semuanya grogi, semuanya Ya. grogi, Pak Helmi grogi, buatnya grogi. Iya. Ya, mohon Ya, maaf. jadi Buya, intinya terima kasih suatu kehormatan dan kesempatan pertama kami sampaikan kepada Buya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Banyak juga nggak apa-apa Iya, Buya. iya. Kami sangat mengharapkan wejangan-wejangan dari Buya untuk memasuki bulan suci Ramadan. Dan nanti mungkin dilanjutkan sama yang lain. Harusnya Pak Helmi ini. Iya, iya, enggak apa-apa. Mungkin begitu saja Buya. Silakan Oke. Buya. Baik, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, mari selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana sore hari ini Allah masih memberikan kepada kita rahmat, nikmat serta karunia-Nya. Selawat beri salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu, mungkin sore hari ini saya hanya membuat dua tema. Pertama tema bersyukur, yang kedua tema saya mohon maaf ya. Bapak Ibu ya, mohon maaf ya. Kondisi ya, jadi kadang-kadang kita harus memaklumi Bapak Ibu ya, kita belajar di Zoom, keterbatasan ya. Jadi pagi saya Pak Imi tahu itu jam 4.10 Pak Imi udah masuk Zoom boleh diterima. Jam 10 nanti sampai seperti ini jam 3. Ya, jadi itu nggak bisa meninggalkan Zoom. Kenapa? Karena tiba-tiba terlempar, tiba-tiba ada yang minta co-host dan sebagainya dan banyaklah hal-hal lain. Alhamdulillah sampai saat ini belum ada keluhan. Oh saya masuk nggak diterima, saya masuk nggak bisa dan apa. Insya Allah semuanya bisa masuk. Jadi sekali lagi keterbatasan waktu sampai jam 3. Jam 3 setelah itu kesempatan saya sambil jalan maghrib itu jalan keluar. Itu aja kesempatan. Habis maghrib udah duduk lagi di depan laptop kalau Sabtu Ahad ya kelas ya Montreal. Kalau ya kelas lain bisa lah bisa. Tapi jam 7 sebelum Isya udah buka Zoom lagi. Jadi karena keterbatasan waktu, keadaan, sehingga saya minta izin ke PMI saya untuk kelas Buati bukan nggak mau, cuman karena kebanyakan duduk saya harus jalan. Jadi tapi kali ini spesial ya, sangat spesial lah. PMI oke PMI, tapi mungkin lamanya nggak bisa lama-lama ya PMI ya, apa-apa ya PMI. Jadi seperti itu, jadi sekali lagi tidak ada sama sekali apa ya untuk membiarkan nggak ya. Saya selalu komit semua kelas, nggak mungkin lah ya, karena semuanya adalah peserta saya ini. Cuman karena keterbatasan waktu kayak pagi jam 8 sampai 10 ngajar di Patona, juga ngajar di Al-Bayyinah, sehingga kelas Pak Boji nggak terlihat lagi. Kenapa? Karena baru semuanya, jadi perlu diuraikan ini gimana, apalagi Rusia. Itu sekali diterangkan, nanyanya beberapa kali. Seperti Ibu paham ya, kalau Rusia itu diterangkan berkali-kali kan. Itu yang terjadi di kelas baru sekarang, Patona dan Al-Bayyinah. Jadi saya juga mohon maaf nanti ke Bu Eva dan Bu Yulianti, ada juga Bu Mila Santi ini ya, tidak terlihat. Jadi bukan hanya satu kelas, karena juga kelas Uni nggak terlihat juga. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, mohon dimaklumin ya.
Bukan karena tidak mau, apalagi Bu Wati, bukan tidak mau, tapi karena keterbatasan waktu itu, Bu ya. Di samping itu ada hal-hal lain, seperti saya nggak bisa langsung menyiapkan tangan ini, masih apa namanya ya, masih eh, kadang-kadang dia ngilu, kadang-kadang dia seperti kesemutan, seperti radang, macam-macam lah ya. Jadi yang sudah kita obat dengan berbagai macam cara, sampai saat ini Alhamdulillah Allah masih biarkan sakit, karena Allah sayang kepada saya, itu tempat aku mengampuni dosa-dosamu, kata Allah. Jadi saya hanya bisa, apa namanya, pasrah. Karena semua usaha sudah dijalani. Jadi sore ini jalan kesempatan saya untuk jalan, paling tidak mengurangi rasa ngilu, rasa sakitnya Bu Wati ya. Jadi bukan bukan sengaja membiarkan. Saya tahu, cuma saya hanya mengirim dengan doa ya Allah. Dan saya bersyukur padamu ya Allah. Kenapa? Karena Bu Wati penampi saya di kelas sore ini adalah pilihan yang tidak pernah salah. Saya bilang ya. Jadi Bu Wati merupakan sebuah pendamping yang mumpuni lah menurut saya. Jadi itu Bu ya. Jadi mohon maaf sekali lagi, mohon dimaklumi Bapak Ibu ya, bukan karena eh, tidak ingin, tapi karena itu ya keterbatasan itu Bu Wati ya. Dan yang kedua bersyukur Bapak Ibu ya, kita bersyukur. Di sini kayaknya gado-gado ini. Iya, ini gado-gadonya Pak Ustadz. Bagus sekali. Ada Kalau Gado-gado ya. kalau yang aslinya enggak. GF, ada GGO, ada GBG, Iya, ada dikit. Gana, ada Gen Ada M, D5, Ada Bu Asmariana juga yang ya, ada KMP23. Jadi gado-gado itu. Oke, Pak Sarip. Saya karena berpikir kita dulu kan setiap peserta boleh masuk kemana kelas saja. Inilah buahnya. Boleh masuk. Coba kalau Bu Balti nggak mengizinkan. Bu Yudi Satria nggak, ini kelasnya begini. Bu Yanti juga bilang. Tapi karena kita punya kebijakan boleh masuk kemana saja, nah inilah tertampung. Dulu awalnya kan saya, Bapak Ibu ya. Saya dulu Senin, Rabu, dan Sabtu. Ya, tapi karena kondisi kesehatan tangan ini nggak memungkinkan, akhirnya saya serahkan penuh ke Bu Wati ya. Dulu awalnya saya, tapi setelah kondisi ini saya serahkan Bu Wati. Alhamdulillah sampai saat ini Bu Wati tetap eksis dalam menjalankan amanah ini. Walaupun saya tahu beliau sibuk. Kadang pagi juga masuk ya. Pagi sering saya sapa itu lagi ngalor ngidul lagi Widih. jalan. Buat ini. Saya tandanya kalau nyampe pagi itu kalau buka kamera atau buka mic, saya sapa. Tapi kalau tutup dua-duanya, mungkin ini lagi sibuk ya. Jadi itu Bapak Ibu yang mohon kondisi itu dimaklumin. Dan itu merupakan sebuah kelebihan kita, mungkin juga bisa sekaligus kelemahan. Ya. Karena dalam teori opportunity itu, kelebihan itu bisa merupakan sekaligus kelemahan. Tapi dalam Al-Quran rasanya nggak terjadi. Kelebihan dan tetap kelebihan karena tidak ada kelemahan. Nah, kita bersyukur Bapak Ibu, ada beberapa hal yang perlu kita syukurin. Pertama saya mensyukuri diri saya dulu ya. Saya andai saja, ini saya ke diri saya dulu ya Bapak Ibu, kenapa kita harus bersyukur ya. Andai saja saya tidak mengajarkan dan tidak Allah, dan petik ya Bu ya, Allah paksa saya dalam karena saya baru sekarang sadar kenapa saya kok ngajar Quran. Kalau cita-cita saya dulu Bu, nggak pernah ada kaitan dengan Quran. Cita-cita saya pertama, Bapak Ibu semuanya, pertama, saya ingin jadi profesor, dan itu sudah saya jalani, Bu. Saya sudah mengambil S2 di UNAN dulu. Saya sudah mau jadi profesor, karena waktu itu tahun 2007, saya sudah ngambil S2 di UNAN. Tetapi, lagi-lagi saya jadi profesor, jadi pada saat hari tua saya ngajar akuntan, Bu. Saya ngajar akunting di banyak perguruan tinggi, karena pada saat itu masih laris manis. Bukti laris manisnya buat saya tamat 87 melamar kerja, 30 lamaran saya buat, 30-30-nya mengundang saya, memanggil. Semua perbankan saya masukin permohonan, dipanggil semuanya. Banyak instansi lain, BUMN, panggil semuanya Bapak Ibu. Ya. Jadi saya pengen jadi profesor, dan itu saya jalani. Tetapi lagi-lagi Allah tidak izinkan. S2 saya belum selesai, tinggal ujian tesis Pak Helmi, saya pindah. Saya milih Padang, pindah ke Manado, dan terputuslah S2 saya. Nggak jadi, selesai. Ya, baru sekarang saya sadari Allah nggak izinkan. Itu satu, Pak. Yang kedua, saya pengen jadi warga negara Amerika Serikat.
di BOT. Mungkin nggak tahu ada teman-teman yang baru dengar. Kenapa? Saya pada saat itu tahun 92 tes overseas untuk tes ke luar negeri untuk ngambil S2. Saya lulus dari banyak orang yang tes, saya peringkat 2. Yang akan dikirim 25 orang. Saya peringkat 2. Jadi saya masuk nama saya nominasi saya untuk dikirim ke Amerika. Nah, saat itu saya bilang kalau andai kan jadi saya dikirim ke Amerika, maka saya tidak akan kembali ke Indonesia. Kalaupun saya diminta ganti rugi, saya akan ganti. Saya pasti akan bisa bekerja di Amerika karena akuntan itu kiblatnya Amerika, Pak. Saya akan bekerja di kantor akuntan publik di Amerika yang gajinya segede, atau saya waktu itu tahun-tahun 92, 93 itu saya hitung bisa ratusan juta. Padahal kalau di kantor saya gaji 1 juta. Bisa saya ganti, biar kalau minta ganti negara akan saya ganti. Dan saya beralih ke warga negara Amerika. Pengen itu udah niat Pak. Bukan di apa, udah niat saya. Lagi-lagi Allah, kata Allah, gak pantas karena Allah punya rencana ke saya. Maka begitu direksi melihat yang lulus, maka beliau mengatakan ini batal semuanya, batalin. Akhirnya dikirim orang lain. Saya nggak tahu penyebabnya apa. Waktu itu saya kecewa, tapi sekarang saya tahu jawabannya. Oh ya, Allah nggak izinkan. Nah, yang ketiga, saya pengen jadi direksi Bapak Ibu. Udah saya cantumkan. Karena saat itu jabatan saya cukup. Sebentar Pak. Iya. Ya, terima panggil. Jadi saya pengen jadi direksi. Dan itu sudah selangkah lagi. Kenapa? Direksi berikutnya setelah saya keluar dari kantor, itu adalah anak, paling tidak setara saya, kalau bukan saya bilang anak buah saya. Jadi direksi setelah saya keluar itu adalah junior-junior saya. Lagi-lagi Allah tidak izinkan. Nggak pantas lu jadi direksi. Nah sekarang baru saya sadarin, kalau sempat saya jadi direksi, nggak tahu saya di mana saya berada sekarang. Yang keempat, saat pensiun, Bapak Ibu, saya ingin keliling ASEAN. Pagi di Jakarta, siang lah Singapura ya. Besok pagi pindah ke Kuala Lumpur, besok lagi ke Bangkok, habis itu lagi ke Brunei. Dan itu sudah saya jalani. Saya kalau dulu cuti saya tahun berapa? Tahun 2009, itu cuti rencananya di rumah aja, main bulu tangkis, tiba-tiba pagi Kuala Lumpur dulu ah. Dulu kan visa itu nggak perlu ya, cukup paspor aja. Pagi langsung aja berangkat ke Kuala Lumpur, pergi ke terminal di Padang kan bisa ke Kuala Lumpur dulu tuh. Pergi aja ke Kuala Lumpur langsung. Kuala Lumpur satu malam, langsung aja nyebrang ke Bangkok. Biasanya nyebrang lagi dulu kan gitu ya. Jadi saya cita-cita saya dulu juga kalau pensiun saya akan keliling ASEAN. Nah, itu dan pakai stick golf itu di mobil. Nah, dia ada terus itu ya. Jadi kalau di Jakarta tuh namanya stick golf itu ada. Pokoknya pengen main golf aja. Lagi-lagi Allah tidak izinkan seperti itu. Itu tidak baik bagimu kata Allah. 4 yang saya cita-citakan, keinginan saya empatnya blak. Allah nggak setuju satu part. Baru saya yakin sekarang bahwa kalau kita niat, Allah nggak izin nggak akan jadi. Gagal saya jadi seorang profesor, gagal saya menjadi keluar negeri, gagal jadi direksi, dan gagal keliling ASEAN. Akhirnya apa yang terjadi? Inilah, saya ada di Bapak. Kalau salah satu niat saya tadi jadi, saya tidak akan ketemu dengan Ibu Ipa Mentarsi. Saya nggak akan ketemu dengan Bu Wati. Saya nggak kenal dengan Pak Emi, Pak Helmi, dan saya nggak kenal dengan Ibu Yuliani. Begitu juga dengan Pak Sari. Kalau salah satu ini jadi. Tapi Allah sayang ke saya. Karena kalau salah satu yang 4 jadi, maka saya begitu meninggal tempat saya di neraka, Bapak Ibu ya. Kenapa saya bilang kan? Banyak sekali setelah saya baca Quran, banyak perbuatan-perbuatan yang kita lakukan saat itu biasa-biasa saja, ternyata di mata Allah adalah perbuatan maksiat yang sangat tinggi dan sangat besar dosanya. Bapak Ibu tahu kalau kita di BUMN itu kalau tidak ada uang riswah akan jadi Bapak Ibu ya. Jadi saya bersyukur sekali. Kalau ada pun saya jadi direksi, kalau ada keputusan saya yang dilaksanakan seperti sekarang, mungkin dosa saya sangat banyak ya. Karena tempat saya bekerja, tanda petik Bapak Ibu adalah perusahaan yang di mata Allah tidak boleh.
yaitu perbuatan perusahaan asuransi yang Allah tidak izinkan. Itu banyak gharar dan riba dari situ. Allah banting saya semuanya, sehingga saya terjadilah sebuah kondisi di kantor itu yang sangat tidak mengenakan saya, dan akhirnya memaksa saya untuk pensiun dini di tahun 2015. Nah, 2015 itulah saya akhirnya eh, keluar dari hidup pikuknya dunia, langsung mulai menyusun metode Al-Asani. Lalu menuju, dan itu awal-awalnya juga tidak mudah Bapak Ibu semuanya ya. Siapa sih yang bisa menerima seorang akuntan mengajarkan Al-Quran? Di Indonesia, saya pergi ke tempat-tempat rumah orang, ke masjid-masjid apa, nggak ada yang menerima Bapak Ibu ya. Begitu saya mencoba menerangkan kepada orang, Ustadznya ngomong, jangan dengar kata Pak Rijal itu, sesat itu. Siap-siap kalau orang yang mengajak Quran tanpa ilmunya, siap-siap di neraka. Jadi akhirnya saya nggak nggak bisa ngajar di situ. Kemudian saya berjuang menyeberang ke negeri tetangga, ke Malaysia. Saya mencoba mengadu peruntungan di Johor. Di Johor itu saya sewa apartemen situ satu kamar. Waktu itu dirupiahkan nilainya 3 sampai 4 juta ya. Berapa ringgit waktu itu? Kursnya 3.000, jadi 100 ringgit lebih ya nilai. Jadi 4 juta sampai 5 juta sebulan. Saya sewa sebulan dulu, karena kalau misalnya apa, bisa berlanjut. Awalnya sudah jalan Bapak Ibu ya, sudah jalan 15 hari, hari ke-15, minggu kedua, pekan kedua ya, itu ditanya oleh salah seorang pesertanya, Pak Ustadz, mana sertifikat Pak Ustadz? Sertifikat ditanya saya. Maksud saya sertifikat apa? Di sini harus ada izin. Jadi Ustadz atau pengajar itu di Malaysia harus ada izin. Enggak ada saya bilang. Oh kalau nggak ada nggak bisa di sini Pak Ustadz. Tangkap nanti Pak Ustadz oleh MUI-nya Malaysia. Jadi gimana usul dulu katanya. Akhirnya besoknya saya coba mengurus di Johor, di MUI-nya ya. Saya urus saya ke sana. Lalu dia minta persyaratan satu lagi. Surat dari rekomendasi dari negara Indonesia. Loh, saya bilang saya nggak punya rekomendasi. Saya belajar itu cuma belajar otodidak. Nggak ada sertifikat pesantren saya, tidak ada orang yang ngajar saya, nggak ada. Oh, kalau nggak ada nggak boleh. Akhirnya resmilah kelas ditutup di situ. Nah, kemudian saya beralih ke Singapura, nyebrang ke Singapura itu Pak ini ya. Nah, Singapura juga eh, ketemu masjid, ditanya juga. Nah, di Singapura tuh banyak pelajaran yang saya ambil Bapak Ibu ya. Di Singapura itu agama tidak ditenggarai oleh negara. Kalau ingin belajar agama individu. Jadi kalau ingin belajar, Bapak Ibu, misalnya 7 orang ini ingin belajar tentang salat, panggil cari ustadznya, cari sewa tempatnya, di situ belajarnya. Entah itu di masjid, entah itu di room-room mana, ya silakan sewa tempat-tempatnya. Jadi belajar itu tidak difasilitas oleh negara. Tidak akan ada akses umum dari negara. Kayak kita kan banyak tuh, ibu pergi ke masjid, pengen Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C, pergi aja. Bisa ke tempat A, game, bisa ke kampung Mafira, bisa kemana-mana ya. Tapi kalau di Malaysia nggak ada. Nah, saya mengambil peserta di situ. Pernah saya diskusi dengan seorang supir taksi yang jadi pesertanya. Dia setiap Rabu belajar. Jadi kalau dia Rabu belajar itu sehari sepekan ya. Nah, dia pagi jam 10 sampai jam 12 menjelang zuhur. Dia katanya saya pas belajar itu pagi keluar rumah, alhamdulillah. Saya melihat dia pas keluar dari masjid zuhur ya, dia sudah pakai sepatu. Nah, saya ngomong sama dia, Bapak supir bajunya seragam kan? Supir taksi, iya. Bapak kali saya lihat di kelas, ya. Kami yang ngumpulin peserta itu dan kami yang memanggil Ustadz. Nah, bagaimana prosedurnya? Ya kami sama supir taksi, kurang lebih 10 orang, ngumpul bersama, lalu kami cari Ustadz, kami sewa tempat, kemudian kami berikan Ustadz honornya, dan kami belajar di situ, sekali sepekan. Alhamdulillah, Pak Rijal katanya. Begitu sehari Rabu itu, sering kejadian, begitu saya keluar rumah, sudah ada aja penumpang itu. Penumpang, tahun 2000, waktu itu saya 2013, 2014 lah ya. Ada penumpang, masih belum, kalau sekarang kan udah pakai QR, pakai apa sekarang? Pakai Grab ya, dulu masih bisa. Setelah saya keluar rumah, udah ada penumpang. Katakan dari rumah supir itu, dari apanya, dari poolnya ke titik A. Nah, dapatlah sekian dolar.
Begitu dari titik A, itu turun penumpang, naik lagi penumpang baru, minta ke titik B. Begitu turun dari titik B, aneh pergi pulang, minta ke titik C. Sampai terakhir, kok minta ke masjid yang di tempat itu? Udah sering sekali katanya. Jadi pagi-pagi itu udah dapat uang sekian. Nah, pada saat jam 10 sampai 12 dia nggak stop membawa taksinya. Selesai zuhur dia kembali lagi membawa taksinya. Begitu di masjid katanya belum lagi pakai sepatu, udah lagi ada penumpang lagi katanya. Jadi selama dia belajar itu mungkin pada saat itu belajar fikih, belajar agama ya, itu insya Allah taksinya itu dapat uang banyak katanya. Saya di situ gemetar saya buat. Ya, ini belajar agama dia karena sulitnya belajar agama di situ sehingga dia dapat eh, penghasilan pada saat hari-hari itu gede dibanding hari lain. Sering ya, tapi mungkin tapi sering deh gitu. Nah, jadi di situ juga ditanya sertifikat. Ya, saya nggak punya lagi nggak punya. Akhirnya saya kembalilah ke tanah air. Nah, di tanah air tadi ke pergi nggak diterima. Saat pulang sudah di Malaysia nggak ada harapan, di Singapura juga nggak ada harapan. Sudah negara lain sama akhirnya kita di Sentol dari rumah ke rumah. Nah, dari rumah ke rumah, dari rumah A ke rumah B satu orang. Saya waktu itu menyiapkan uang golden ticket satu kurang lebih 100 juta saya pisahin untuk membiayai awalnya pelajaran ini. Termasuk nanti Bawati, termasuk peserta awal. Dari rumah ke rumah, satu orang, dua orang, tiga orang, empat orang, kumpulin langsung ke rumah. Nah, lama-lama diketahui oleh Ibu Mirna yang masjid Taskia sekarang, istrinya Pak Safi Antonio. Nah, situlah dia mengajak ke sana. Dari sana lalu Pak Safi Antonio saat itu pengen membuat 3T. Programnya 3T yaitu tahsin, tahfiz, dan eh, tafsir. 3T awalnya. Nah, pada saat saya ketemu Bu Mirna, saya terangin pelajarannya, Bu Bati pernah belajar situ, kata Pak Sebenarnya, kalau gitu jadikan 4T, 4 triliun. Nah, dulu kan 4 triliun itu. Apa, tambah lagi, terjemah. Jadi kalau Bapak Ibu pergi ke Taskia, ada 4T itu. Tahsin, tahfiz, terjemah, dan tafsir. Nah, terjemah itu yang kita pegang. Yang saat itu Bu Bati ikut belajar di situ. Tahun berapa tuh Bu Bati itu? 2018 Bu ya. 2018. Habis itu COVID, stop. Dan saya juga Stop. ada tuh sering sakit. Nah, barulah kebuka lagi di 2021. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya bersyukur, sekali lagi bersyukur saat ini, andai saja Bapak Ibu ya. Satu di antara 4 cita-cita saya Allah kabulkan, entah itu jadi profesor, pasti sudah ngajar kemana-mana saya sekarang, ngajar di perguruan tinggi, atau menjadi direktur biasa itu, mungkin saya udah kaya raya, dan saya mungkin sudah tinggal kemana-mana. Eh, atau jadi warga negara Amerika. Jadi warga negara Amerika, maka kita nggak jumpa juga. Nah, disitulah saya, awalnya dulu nggak jadi warga negara Amerika itu saya sedih sekali Pak Ibu ya. Ya Allah, kenapa? Tapi nggak nyebut Allah dulu, sama Allah belum kenal betul. Saya protes saja ke direksi. Kenapa kok jadi berubah yang lulus tes saya, kok yang berangkat yang lain? Nah, ternyata dalam tanda petik ada hal-hal yang kita nggak tahu ya. Nah, saya nggak jadi berangkat. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu, keempat kegagalan yang besar-besar tadi yang mengubah masa depan saya, ternyata di balik semua itu Allah ingin saya berjumpa dengan Bapak Ibu semuanya di sini. Bapak Ibu, Allah menginginkan saya berjumpa dengan Bu Ella Hendalia, Allah ingin saya berjumpa dengan Bu Desnawati, dalam Lahul Mahfuz sudah ketemu itu. Allah menginginkan saya ketemu dengan Pak Elmi, Bu Aulia, Bu Adres Linda, tidak dengan orang lain. Nah, situ saya bersyukur dan setiap hari saya baca Quran, apa yang kita kerjakan adalah bekal kita menghadap Allah. Andai saja saya nggak ngajar Quran, nggak ada satu titik pun nggak ada bekal saya menghadap Allah nanti. Bahkan mungkin memperbanyak dosa saya Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi syukur saya nggak habis-habisnya apapun yang saya rasakan sekarang, tangan sakit ini itu bagian dari mungkin masa lalu Allah yang sedikit mengkaparkan saya, dia menghapus dosa masa lalu saya. Jadi itu perjalanan alasan ini Bapak Ibu semuanya. Jadi berjumpa dengan Bapak Ibu bukan tiba-tiba, tidak tidak tiba-tiba banyak orang enggak.
penuh dengan perjuangan. Juga membuat Zoom ini nggak gampang Bapak Ibu ya. Awalnya kita dulu masuk Zoom orang lain. Kalau masuk Zoom orang lain, Bapak Ibu kita diatur. Apa katanya? Saya masuk setengah 6, nggak boleh. Masuknya jam 7. Nah, pernah saya pindah-pindah Zoom. Zoom A, Zoom B, Zoom C. Saya nggak mengerti dulu Zoom ini. Zoom ini kan. Pernah juga saya telepon yang punya hostnya, Pak A, saya nggak usah sebut namanya. Pak A, kenapa kok Zoom belum buka? Saya dimarahin Bapak Ibu ya. Apa katanya? Kau pikir aku ini anak buah kau katanya. Padahal saya ditunjuk di situ sebagai guru gramatikal, Bapak. Kenapa? Kau gaji nggak aku katanya. Astagfirullahaladzim. Dia tanya jawab begitu, Bu. Saya nggak ada duit untuk gaji yang menerima kamu katanya. Ini maksud saya bukan apa-apa, Bu. Itulah perjuangan saya untuk. Nah, karena sering seperti itu, makanya kita bikin Zoom sendiri. Nah, bikin Zoom sendiri itu awal-awalnya juga nggak gampang, Bu. Saya sering dimaki-maki sama ibu-ibu. Pak Ustadz, susah amat sih Zoom katanya. Karena belum ada ini. Waktu itu saya sendiri yang jadi host. Saya lagi nerangin, nggak tahu mana yang masuk, ngamuk, WA saya, Bu. Gimana Bu Ustadz kok saya lamanya masuk? Akhirnya daripada saya sendiri, maka Bapak Ibu jadi co-host ya. Jadi yang co-host ini tujuannya menerima Bapak Ibu yang masuk, jangan sampai ada lama di luar. Saya dimarahin. Atau lagi tiap hari minta link. Pak Ustadz, mana linknya? Kemarin udah kasih, hilang. Ada tiap hari minta link, Bu. Itu suka dukanya belajar di Zoom awal-awal. Jadi link setiap hari saya tanda nih, Bu A, Bu B, Bu C ini setiap hari minta link. Kemudian yang nggak kalah penting juga belajar terlambat, Bapak Ibu ya. Begitu belajar mulai jam 8, masuk setengah 9, cengkleng, itu suaranya keluar suara dia sama cucunya. Ya, ada cucunya kan. Pak Ustadz, ulang lagi, saya terlambat. Oh, Bu Watim kan tahu persis itu. Ulang lagi, Bu, diulang lagi. Saya terlambat. Itu dia mengatakan terlambat, barengan dengan suara cucunya yang nangis itu, Bu. Nah, itu makanya perlu lagi kita ngasih kosemanya itu tujuannya untuk menstop suara-suara yang mengganggu kiri kanan ya. Jadi Bapak Ibu sekali, itulah variasi lika-likunya. Ada juga yang diterangin, sekali nggak bisa, ulang lagi Pak Ustadz, ulang lagi. Bisa ulang lagi, ulang lagi. Kadang sedang nerangin, stop Pak Ustadz, ulang lagi. Nah, itu biasa ya, Bu ya. Ada yang bilang, minggir, 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 minggir. Tidak kelihatan. Dan bagi saya itu semuanya adalah sebuah lika-liku yang memperbanyak pahala kita. Tidak ada masalah. Ya, jadi Ibu itulah perjalanan Al-Sani ini. Jadi tiba-tiba sekarang ada 26 orang. Enggak, Bu. Dulu cuma 3 orang, 4 orang, Bu. Dan pernah 1 orang itu pagi, Bu, Jenita Daniel. Itu temannya PMI. 1 orang aja, Bu. Nah, lalu ada juga Mbak Pepe. Itu orang-orang peserta. Dulu pernah 5 sampai 10 orang. Nah, dan yang lucunya Bapak Ibu ya, diterangin setelah 15 hari, itu hari ke-15 nanyanya apa Ibu ya? Sudah kita terangin 4 poin, siapa bentuk pekerjaannya apa, pelakunya siapa, akan kata apa, pola apa. Hari ke-15 apa nanya? Pak Ustadz, gua itu apa sih? Gua itu apa sih? Coba Bapak bayangin siapa yang nggak merasa, aduh. Jadi dari tadi saya ngomong berkoar-koar ini, dipahami apa enggak? Nanyanya gua, Bu. Nanya yang sangat sangat fundamental sekali. Nah, ini sih ada peserta yang paling top chat, Ibu Asma Riana. Bu Asma Riana itu dulu saya buka pagi masuk, buka siang juga masuk, siang masuk, lampu hidup, malam masuk. Nah, Bu Asma Riana itu, Bu Dokter itu, jalannya. Bu Asma Riana itu saya lihat sampai sekarang aktif ya. Beliau itu termasuk kelompok generasi pertama gitu. Dari Bandung Bu Asma Riana ya. Ustadz, ini Bu Dokter itu ya. Suara beliau agak ada operasi ya. Nah, itu gambar pertama itu. Jadi Bapak Ibu semuanya, sekali lagi bersyukur. Kenapa saya ceritakan ini kepada Bapak Ibu ya, supaya Bapak Ibu jangan selalu gampang keluar. Perjuangannya sangat besar Bapak Ibu. Dan hanya sedikit gara-gara ini, nggak usah masuk lagi, gara-gara beda pendapat, hanya huruf sia, ini bilang A, ini bilang B, ini bilang pola fa'ala, ini bilang fa'la, ini bilang fa'la. Kalau huruf sia itu, Bapak Ibu semuanya Dede beritahu saya. B, kalau huruf sia B, nggak apa-apa beda pendapat. Jangan kita, Timur Tengah juga banyak beda pendapat kok katanya. Jadi kalau huruf sia, tapi kalau di luar itu, insya Allah 4 poin itu kita nggak akan pernah berubah. Tapi kalau sudah
ada slip rupiah di situ, apalagi di belakang, oh nanti kalau di tengah, depan sama tengah masih aman, tapi kalau di belakang nanti bisa-bisa ada beda pendapat. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, saya menyampaikan ini bukan tidak ada maksud apa-apa, hanya maksudnya supaya Bapak Ibu betul-betul kalau sedikit terjadi halangan dan rintangan, biasa itu Bapak Ibu ya, nggak ada masalah. Karena besarnya pahala Quran ini. Coba Bapak bayangin bukan. Pertama, Bapak Ibu kalau mahir Quran, buka ayat Quran, bisa menerjemahkannya tuh namanya paham, itu bisa membebaskan kedua orang tua yang sudah oleh Allah sudah dipastikan ke neraka, bisa diberikan syafaat. Kedua orang tua, ayah dan ibu. Coba Bapak bayangkan. Katakanlah orang tua kita, maaf, orang kafir, tapi anaknya paham Quran, menurut saya kalau Bapak ini, dia bisa menyelamatkan kedua orang tuanya. Bahkan bukan hanya menyelamatkan, memberikan mahkota yang indah dari surga. Nah, kemudian dia disebut keluarga Allah. Saya bangga-bangga, Bu. Jangankan keluarga Allah. Kita disebut keluarga bupati aja udah senang kita. Bupati mengakui kita sebagai keluarga kita. Bu Lia senang nggak itu ya? Wah, Bu Lia itu kata Dede Mulyadi kan itu menekan saya itu kata. Padahal bukan kemenakan kan. Senang nggak Bu Lia itu? Senang banget, Bu ya. Apalagi nih Allah menjadi Allah katakan jadi keluarga Allah. Siapa yang pintar Quran jadi keluarga Allah. Nah, jadi besar pahalanya ya. Dan kita juga bisa memberikan syafaat. Mungkin sangat tergantung pemahaman kita ya. Bisa 70 orang yang bisa. Jadi keluarga-keluarga kita yang katakanlah yang diponis Allah masuk neraka atau apa, bisa kita berikan syafaat. Yang amalnya itu dengan beda-beda tipis, memerlukan pertolongan, ya kita bisa memberikan pertolongan. Kakak kita amal dan maksiatnya mungkin mengimbang, ya kita bisa berikan syafaat nanti orang-orang yang memahami Quran. Dan banyak itu bisa sampai tergantung kita. Ya. Makin paham kita, makin banyak yang bisa kita berikan syafaat. Nah, jadi sekali lagi, makanya tantangan juga banyak, Bu ya. Saya merasakan sekarang tantangan juga banyak ya. Nah, disitulah kita bisa mengatasi tantangan tadi. Ya, jangan sampai hanya masalah kecil, nggak usah belajar. Kemarin saya nanya itu nggak dijawab bupati. Terlalu banyak kelas ini campur-campur, pakai mau belajar lagi, jangan ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, Quran itu adalah, jadi kita belajar di sini, walaupun gado-gado ini saya yakin bupati mumpuni ya. Ada kelas D5, ada kelas M1, ada kelas KMP, ada kelas KNM, ada kelas apalagi M2, GBG, kelas Pak Mulyana, GGO, macam-macam ini ya. Nah, ini ada lagi kelas Bu Nel, Bu Firman, kelas SHA. Jadi Bupati, selamat Bupati. Jadi memanage yang beragam ini hanya ada bisa dilakukan oleh Al-Quran. Saya bingung, kalau saya dulu memanage di kantor Pak, itu seragam semua, sama kerja, sama-sama mengharapkan gaji. Jadi gampang berita, pergi kamu. Pergi dia Bu, kenapa? Gaji. Tetapi di sini memanagenya kan susah ini, ada ibu-ibu, ada mantan direktur, ada dosen, ada ibu rumah tangga, ada mahasiswa, dan sebagainya. Itu bukanlah pekerjaan mudah. Jadi saya memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya pada Bupati, seorang guru, yang beliau juga tetap bisa memberikan ilmunya kepada kita semuanya Bapak Ibu ya. Mungkin itu dari saya, sekali lagi selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak cukup, tidak lengkap rasanya kalau saya tidak tutup dengan pantun. Boleh Bu ya, Bapak Ibu? Iya, silakan Bu. Boleh, Bu ya. Boleh ya? Boleh, Bu ya. Boleh, Bu ya. Oke. Malah senang. Kelahat beli rambutan. Mantap. Hari hujan, badan pun basah. Sudah dekat bulan Ramadan. Semoga hidup semakin berkah. Amin ya Allah. Amin. Suadara pergi ke pekan, membeli mangga. Kupas kulitnya, makan sebiji. Ibadah puasa kita jalankan, gramatikal Al-Quran tetap dijaga agar tergapai ridha ilahi. Demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jika ada feedback, mungkin 5 menit boleh kalau ada yang nanya-nanya. Oke.
Silakan Pak Ya, Emin. mungkin karena Pak Ustadz ada kekurangan lain, mungkin mewakili aja dari Bunda Wati mewakili untuk semua peserta ke Pak Ustadz. Buya jangan pergi dulu karena saya mau, Buya kan tadi baca pantun, saya mau baca Nah, puisi dulu. yes. Oh, oke, silakan. Buya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Intinya kami sangat maklum dengan kondisi kesehatan Buya. Kami sangat maklum dengan kesibukan Buya, sehingga saya pribadi nggak berani ngerecokin Buya gitu. Saya selalu minta tolongnya Pak Helmi tolong ini ya. Sebelum Buya pergi, sedikit saya ini kan apa Silakan. namanya ya perjalanan ini ya. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih Buya. Cerita Buya Ya, boleh perjalanan Bu Wati, historis Bu Wati ketemu Alsani boleh diceritain dikit Bu Wati ya. ya. Historis Bu Wati ketemu Alsani boleh diceritakan Ah dikit ya. kan. Ya. Ya, jadi sebelum saya ceritakan tadi cerita perjalanan hidup Buya, terima kasih. Kami nggak pernah bosan karena sangat menginspirasi dan perjalanan hidup Buya yang pada akhirnya nggak menjadi profesor, pada akhirnya nggak menjadi direktur, pada akhirnya nggak tinggal Direksi. di luar negeri dan segala macam yang kemudian itu adalah bentuk kasih sayangnya Allah Iya. sehingga Buya pada akhirnya ending kehidupannya itu memilih Al-Quran ya Buya dan bukan sekedar belajar tapi menemukan metode yang sangat kami rasakan manfaatnya berbagai usia ya Buya, ini sangat jarang ya yang bisa menemukan metode dengan semua orang tuh antusias, penasaran. Kalau dulu Bu Ella istilahnya gatel ya Bu ya. Jadi semakin dipelajari semakin penasarannya tinggi. Nah, insya Allah metode ini Bu ya, dan kami semua mengucapkan terima kasih. 4 tahun perjalanan saya pribadi, kurang berapa bulan, 4 tahun lah Bu ya. Jadi saya pribadi juga wallahu alam ya dulu seperti apa ceritanya Bu ya. Pastinya Bapak Ibu semuanya yang bergabung ke Alasani ini pasti skenario-nya Allah. Wallahu alam amalan baik apa kita nggak tahu, tapi intinya masing-masing pasti apa namanya cara Allah menyelamatkan, termasuk saya. Saya juga tiba-tiba itu waktu itu ikut ke Sentul Bapak Ibu. Saya nggak tahu saya termasuk angkatan berapa karena dulu cuma ikut-ikut aja nggak ada pengumuman angkatan ya Bu ya. Tapi Nah, saya itu angkatan 2018, kalau nggak salah bulan September ya. 2018. Jadi pada saat itu saya itu bolak-balik pada saat itu dan 3 hari ya mungkin kedekatan dengan Buya berbeda Bapak Ibu dengan sekarang. Kalau sekarang tuh kan emang kalau dulu Buya apa ya karena memang kami juga segen Bapak Ibu ya. Kalau peserta sekarang kan sama Buya deket ya. Kami dulu segen gitu kan. Jadi apa Dulu namanya Bu Wati, kalau saya kan ngajar di kelas ya. Saya ya jalan ke depan ibu-ibu tuh tutup buku. Saya lama-lama di situ kan, kenapa kok tutup buku? Nggak enak dilihat Ustadz. Akhirnya saya nggak mau kalau CPR tuh nggak mau dekat-dekat lagi, jauh-jauh aja. Itu iya makanya kesannya jadi ya itu ya Bu Wati ya. iya pertama kali Buya menjelaskan pakai istilah kata benda itu betul-betul kayak buka apa ya kayak nemuin apa gitu Buya. Kan kalau Ya, istilah-istilah bahasa Arab itu kan belum belajar aja udah mumet ya. Tapi ketika ya, Buya menyampaikan ini kata benda, ini kata kerja lampu, ini KKSAD tuh bener-bener pertemuan pertama tuh bener-bener luar biasa deh pokoknya dapat ilmu dari Buya itu. Sampai kemudian kami belajar ya, sampai kemudian dulu belum ada 8 sia, apa 8 ya 8 poin sih ya, 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 belum, dulu ada tapi belum 8 Bu ya dan nggak dikasih nomor tapi ya. ada saya lupa Masih ya lengkap tapi sekarang Pak. ya belum lengkap ya Bapak Ibu. Jadi kalau kami pun dulu juga kata benda aja, kata Ya, benda, kata kerja Kerja. lampau, apa KKSAD, udah KKS. begitu, nggak dulu huruf seperti aja ya Bu sekarang. Wati ya, huruf aja dulu. Iya, iya. Dan kemudian juga membaca kamus itu sangat luar biasa Bapak Ibu karena nggak semua orang bisa membaca kamus sekalipun itu dia belajar di pesantren itu juga belum tentu ya Bapak Ibu. Jadi saya sangat bersyukur kebayang ya Bapak Ibu semuanya yang usianya ada 60, 70, 80, mungkin ada yang lebih dan itu bisa buka kamus gitu ya. Itu sangat luar biasa gitu ya. Saya pribadi punya kamus ada 18 tahun nganggur itu nggak ngerti cara
Hmm. Ya pada saat itu punya buat keren-kerenan aja gitu karena nggak ngerti cara makainya gimana gitu ya. Dan alhamdulillah mungkin itu juga ya pencarian saya sampai ketemu kemudian metode Alasani. Dan nah pada saat itu cuma 3 hari. Di hari terakhir tapi nggak full sih Bu ya. Di hari terakhir jam-jam terakhir itu kami ada ada latihan ayat, Latihan ayat. mengurek ayat, menggal-menggal itu. Nah, pulang ke Bogor sampai rumah, saya bingung untuk melanjutkan. Awalnya rajin Bapak Ibu, ketika di jalan ketemu kebingungan, bingung mau tanya ke siapa gitu kan. Nah, waktu itu belum ada apa ya? Belum ada komunitas seperti Iya. ini. Sampai akhirnya berapa ayat ya udah nggak dilanjutkan karena apa namanya banyak penasaran-penasaran yang nggak terjawab. Ya. Pas berapa tahun belajar di Alasani, kemudian baru pas saya buka, oh ternyata dulu itu ada yang salah, gini baru ini ya. Dan saya itu waktu itu 3 hari udah aja lost kontak sama Buya, nggak ada ini. Tapi alhamdulillah Allah sayang sama saya juga nggak berniat mencari itu. Tiba-tiba ada YouTube, rasa-rasanya saya kenal gitu kan pada saat itu gitu kan. Terus kemudian saya buka ternyata Buya. Saya langsung komen ya di situ ya. Komen Buya, saya murid Buya tahun sekian, saya pengen belajar sampai akhirnya alhamdulillah saya ketemu lagi dan saya masuk di bulan Februari tahun 2022 apa 2001 ya lupa saya. Dua, Itu ya. 2001 ya? dua. Pak Helmi. Dua kayaknya. 2022. Yang Baru Ya, pas 2022. tahun berarti. Ya, itu bulan Februari dan alhamdulillah 6 bulan kemudian kami membersamai kelas Pak Helmi, kelas yang ceria yang dulu jumlah pesertanya 22 ya. Ya. Kemudian sama Buya ditinggal, memang sih Bapak Ibu bertambah pesertanya. Sampai Buya kami pernah kedatangan 89 peserta tuh pernah. Ya. Sampai akhirnya yang peserta aslinya terdesak karena kalah ini ya. Sampai akhirnya kami ngobrol sama Kabur. Buya Peserta Itu aslinya ada kabur. ditemanin Bu Elvi sampai kemudian kami ngambil keputusan atas persetujuan Buya untuk dibikin dua ini ya. Jadi Iya. khusus senior sama gabungan sampai kemudian kami belajar di dua Buya 5 hari itu untuk dua kelompok, yang kelompok aslinya dulu, yang kelas aslinya dulu, kemudian yang kelas gabungan ini. Terus kemudian ada lagi yang apa namanya pengen tambahan, kami buka lagi Buya di hari Rabu. Itu kita ngulang dari awal ininya materinya, review saja sih. Kemudian ada lagi berkembang sampai ke murojaah yaitu Al-Baqarah Pak Helmi ya, hari Ya. Senin dan Selasa. Karena kalau malam tuh jujur Buya saya nggak kuat ngantuk, maka Ya. kami jam 7. Dan alhamdulillah Buya seminggu itu 8 kali kelas ini itu belajar. Dan puasa pun nanti itu ada yang nggak mau libur malamnya. Akhirnya kami ambil jam 9 malam. Boleh. Ya. Kemarin udah Jam 9 malam. didiskusikan dengan Ya. PMI. Iya, Pak Ustaz. Ya, jam 9 malam hari Senin sama Selasa itu kita murojaah Al-Baqarah. Jadi Bapak Ibu silakan yang mau ikutan. Dan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu itu kita tetap belajar. Sabtu itu harusnya 2 sesi, tapi karena saya nggak sanggup, jadi sementara selama bulan Ramadan 1 sesi aja. Dan alhamdulillah Buya ada Bucut hadir, sangat membantu banget. Ya. Bu Kemudian Elvis. membawa Bu Asmariana, Bu Ani mengajak ini. Jadi saya kalau misalkan lagi kondisinya nggak memungkinkan belajar itu, saya titipkan aja kelas sama Pak Helmi, Bu Ella, Bu Elvis, Bu Cut. Udah ini kadang-kadang saya dengerin, kadang-kadang enggak gitu Bu ya. Tapi alhamdulillah sudah sangat ringan gitu ini. Dan secara kemampuan kami kurang lebih Bu ya, alhamdulillah ini semuanya metode Alasani membuat kami menjadi ngerti memenggal-menggal ayat Bu ya. Itu rezeki yang sangat luar biasa. Amin. Amin. Yang betul-betul rezeki yang sangat mahal harganya. Nggak kebayang dulu Bu ya ayat dipenggal-penggal. Jadi Iya. kemampuan memenggal kami taruhlah 95% mah lebih ada lah Bu ya. Jadi 95%-an kami insya Allah masalah memenggal mah sudah ini Bu ya. Oke. Mengidentifikasi insya Allah mengidentifikasi juga 95%-an lah Bu ya. Tapi mungkin masalah kosakata saja Bu ya. Makanya kami mengatakan
kan murojaah itu tujuannya untuk supaya menyisir kosakata yang apa namanya yang belum kita kuasai, dan terkadang juga kalau sempat saya bantu dengan kuis supaya membenakkan kosakata. Jadi alhamdulillah, meskipun kami mungkin kalau kosakata beragam ya Buya ya, kurang lebih 50% lah kalau dirata-ratakan, insya Allah kami sedikit banyak sudah bisa menerjemahkan, meskipun kadang karena Al-Quran itu gaya bahasanya bukan bahasa Luar biasa biasa. ya Bu ya. Jadi kadang ketemu kata-kata yang kami juga bingung gitu kan, karena bekal kami juga bukan dari pesantren, Ya, tapi alhamdulillah bekal dari Buya dulu, meskipun kami terkadang juga tersesat gitu ya, tapi kami ingat dengan selalu perkataan Buya bahwa alasan ini ditemukan dari tumpukan kesalahan gitu loh. ya, Jadi ketika kemudian kami melakukan kesalahan ya karena tidak tahu, memang harus mencebur itu memang harus eh, apa ya, tersesat dulu gitu, baru kemudian ya. alhamdulillah pada akhirnya ada aja kita menemukan oh ternyata begini. Dan semuanya itu memang ya hasil dari diskusi kami semuanya. Alhamdulillah Bu ya, kurang lebih kelas ini berjalan 3 tahunan ya Pak Helmi ya. Ya, Setelah ditinggal sama Bu ya, Mantap. alhamdulillah pesertanya memang berkurang sih Bu ya. Berkurang yang tadinya ada 8 Biasa Bu kurang. Wati, kan Iya. ada materi lain satu tahun pertama 100, tahun kedua tinggal 2 orang Bu. Ada itu betul ya. Iya. Ya, alhamdulillah ini masih banyak Iya. ini Bu Wati. Iya. Dan Buya, Berarti Masya Allah, udah mau Buya 4 itu, tahun loh. oh iya, 4 22 tahun ya. Februari 4 tahun kita. Oh iya, 4 tahun Ya, gitu. ini Februari ini 4 tahun buat di. Iya, Iya, kita yang paling jarang merayakan nggak pernah, bukan paling jarang. kali doang Buya. Ya, intinya terima kasih Buya telah membuat seperti kayak jaringan pahala Buya ya. Amin. Clever Buya Pak dan Wati. di sisi atas, dan kami semuanya nih seperti membentuk jaringan gitu. Meskipun peserta juga diskusi dengan peserta lain, itu juga pahalanya kan mengalir ya Bu ya. Jadi Iya. alhamdulillah ini MLM dalam kebaikan dan Amin. pahala. Jadi Buya nggak jadi profesor, nggak jadi yang tadi Buya ceritakan semuanya, tapi alhamdulillah Buya bisa membentuk jaringan MLM pahala. Bahkan kalau saya ibaratkan setiap tarikan nafas Buya, tidur Buya itu peserta yang belajar semuanya itu Iya, lagi Al-Quran, lihat, memenggawa, sekedar wa artinya dan aja dulu kami nggak tahu gitu loh Bu ya. iya. Sekarang benar. alhamdulillah. Jadi intinya terima kasih. Doa kami semuanya Buya sehat selalu. Amin. Amin. Kami masih Amin. butuh Buya, dan insya Allah kami selalu mendoakan Buya di Amin. kelas ini. Saya selalu sampaikan Pak Helmi jangan lupa untuk mendoakan Buya. Meskipun Buya nggak bersama kami, insya Allah Buya senantiasa kami ini Amin. kami doa. Dan saya mau bacain puisi di depan Buya. Silakan. Adalah cahaya ilmu di ambang Ramadan. Ini saya persembahkan untuk Buya dan Bapak Ibu semuanya yang alhamdulillah setia membersamai kami dari berbagai kelas. Terima kasih banyak, karena tanpa Bapak Ibu semuanya itu nggak akan ada majelis Zoom di kelas ceria ini, dan tanpa Bapak Ibu semuanya juga ya saya nggak akan ada di sini, dan tanpa Bapak Ibu semuanya juga saya nggak mungkin berbicara di sini. Jadi intinya terima kasih kehadiran Bapak Ibu semuanya, bergabungnya Bapak Ibu semuanya di kelas ini, dan kesetiaan Bapak Ibu semuanya membersamai saya, Pak Helmi, dan Bu Ella. Judulnya Cahaya Ilmu di Ambang Ramadan. Segala puji bagi Allah Sang Maha Pencipta yang menyatukan hati kami dalam ridho dan doa. Kini fajar Ramadan telah membayang di depan mata, membawa syukur yang tak terlukis dengan kata-kata. Terima kasih ya Rob atas karunia yang tak terperi, mempertemukan kami dalam majelis ilmu yang suci. Di dalam naungan gramatikal Al-Quran Al-Hasani, kami belajar mencintai kalamu sepenuh hati. Kepada Buya Rizal Al-Hasani yang kami hormati, sang penemu metode yang mencerahkan jalan kami. Terima kasih atas ilmu dan sabar yang kau beri. Maafkan khilaf kami,
murid-muridmu yang doif ini. Semoga setiap huruf yang diajarkan kelak menjadi saksi. Kepada Pak Helmi dan Bu Ella, ketua kelas kami, yang setia membersamai di setiap kelas belajar kami, yang terus mengawal semangat kami agar terus bersemi. Mohon maaf atas lisan dan sikap yang menoreh luka di hati. Dan untuk semua sahabat yang setia membersamai di kelas ceria ini, mengenal kalian adalah anugerah yang sangat berarti. Membersamai kalian adalah karunia yang paling kusyukuri. Tanpa kehadiran kalian, aku hanyalah sepi di layar ini. Tanpa dukungan kalian, aku bukanlah siapa-siapa di sini. Kini bulan ampunan telah datang menyapa jiwa, membawa rindu yang mengetuk pintu-pintu surga. Mari kita bersihkan hati dari segala benci dan luka, agar cahaya Al-Quran benar-benar bertahta di dalam dada. Maafkan segala salah dan khilaf yang tak sengaja. Mari melangkah di bulan suci dengan hati yang lapang dan lega. Selamat datang Ramadan, bulan penuh kemuliaan bagi sesama. Semoga ukhuwah kita abadi hingga berkumpul di jannahnya. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Mungkin itu curahan hati saya di hadapan Bapak Ibu semuanya. Intinya mohon maaf lahir dan batin. Ya, Saya sama-sama. pastinya yang paling banyak bicara, otomatis yang paling banyak melakukan salah dan khilaf. Mohon dimaafkan ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita semuanya. Sama Bu Sama Ati. Bu Ati. Jadi saya Terima terpancing, kasih ya. terpancing lagi Saya mau kembali. Silakan Bu Pak Ustaz. Helmi kan baca puisi juga. Ah, puisinya di buku. Oke. Bapak Ibu semuanya ya. Saya ingat saat Bu Wati dulu kita belajar dulu ada di kampung Arab ya di daerah Empang itu ya. Orang Arab itu. Mungkin sebelum Bu Wati atau sudah Bu Wati itu ya. Jadi orang Arab itu minta ke saya diajarkan gramatikal Quran. Saya bingung juga ya. Loh kok Ibu orang Arab kan udah bisa bahasa Arab. Lo kan bisa paham Quran? Enggak katanya. Kami Arab pasaran aja katanya. Nah, akhirnya kami ngajar ke situ. Yang dikenal sekarang Al-Irsyad gitu ya. Ngajar kita ke sana. Ya betul-betul Arab semua, Bu. Nah, memang betul-betul mereka juga merasakan, oh enak nih belajar Quran. Katanya. Jadi orang Arab sendiri, Bu. Jadi bukan orang Indonesia ya. Turunan Arab di Empang banyak sekali itu. Ya. Jadi kalau Bu, yang di Bogor sini tinggal apa nih? Nah, silakan pergi ke Empang. Pernah belajar di kita dulu. Nah, ada satu pesertanya hanya tahu membedakan ya'lamuna dan ta'lamuna. Hanya beda itu aja dia. Syukurnya minta ampun, Bu. Oh, selama ini baca Quran saya nggak tahu kenapa ada ya'lamuna, kenapa ada ta'lamuna, kenapa ada yaskuruna, kenapa ada tashkuruna. Tadi kita tahu bedanya cuma pelaku, satu hum, satu antum. Aduh, luar biasa senang hatinya gitu ya. Nah, itu tentang ada beberapa peserta. Kemudian dulu saya Bapak Ibu ngerain satu ayat itu, awal-awalnya itu 3 hari, Bu. Satu ayat itu 3 hari itu. Apalah keterangan artinya nih. Kata razakna itu aja lama saya menerangkan. Apalah razakna ini artinya ini ya. Ayat pertama ya, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqna. Ketemu di razakna ini apa artinya ini nih. Lama mencari buka-buka kamus, mencari di kamus di mana cari di kamus ini. Nah, setelah tahu cara mencari di kamus akar kata, jadi buka kamus itu buat dibilang tadi bukan gampang itu Bu. Kalau kamus bahasa Inggris mungkin gampang ya. Tapi kalau kamus Al-Quran kan akar kata. Cari lamunya nggak ada di kamus ya. Nah, jadi satu ayat itu bisa 3 hari. Bu. Nah, jalan terus. Setelah itu baru satu ayat jadi 1 hari, satu ayat jadi setengah hari latihan terus. Satu ayat bisa 1 jam, satu ayat bisa cekrek buka tinggal 1-2 kata yang nggak kita tahu. Tinggal buka vocabulary-nya aja. Tinggal buka kamus ya. Sekali lagi Bapak Ibu selamat belajar. Semoga yang disampaikan tadi ada hikmahnya bagi kita semuanya. Saya kehilangan banyak masa depan, banyak kehilangan teman, tapi saya mendapatkan Bapak Ibu yang jauh lebih berat timbangan di mata Allah. Saya tidak punya teman lagi, Bapak Ibu. Teman SD saya udah nggak ada, teman SMP sudah nggak ada, teman SMA udah nggak ada, teman kuliah sudah tidak ada, teman kantor sudah tidak ada, tapi diganti dengan Bapak Ibu semuanya. Dan setelah saya lihat ayat, Bapak Ibu jauh lebih mulia daripada teman-teman yang lama saya. Bukan mengabaikan dia, tapi berat timbangan amalnya.
Nah, dulu teman saya kan tinggal main gaple aja ya, Bu. Elvi itu tahu tuh orang Padang itu main gaple aja kerjanya kan. Jadi kalau saya masih berteman dengan sama teman kuliah, pasti main gaple aja kerjanya. Bu Yun juga tahu itu, orang Padang kan gaple semua itu, Bu Ipa tahu, Bu Yanti tahu. Kalau saya ketemu sama mereka, pasti main gaple saya. Tapi karena ketemu ibu-ibu, mau tak mau saya bicara 4 poin. Mau tak mau saya bicara pola, mau tak mau saya buka kamus, coba baca pola apa saja yang ada di situ. Mau tak mau kita ketemu Pak Adil yang selalu menanyakan, kenapa ini subjek, kenapa ini objek. Dan semua yang ditanya itu, yang semua kita paham itu, kita bawa mati. Itu bedanya Bapak Ibu ya. Kalau yang terjadi di dunia ini, tinggal meninggal kita selesai udah. Tapi pada saat yang diajarkan buat kita tadi, oh ini subjek, kenapa? Ada doma di akhir. Nah itu kita bawa mati nanti Bapak Ibu. Insya Allah, malaikat akan bertanya kepada Bapak Ibu, Bu Ermin nanti. Kenapa Bu Ermin menyebutkan ini khatamallahu ala qulubihim, kok Allahnya jadi subjek? Iya, kan doma Allahunya. Nah, gitu ya. Jadi insya Allah jadi bekal kita nanti di tempat sana. Dan teman-teman kita dari kelas Bu Wati yang paling dulu mengingat saya, Prof. Hanafi ya Bu Wati ya. Ya. Prof. Hanafi, Ya. kemudian Pak Adianto yang di Jambi, Hadiono. Pak Adiono, Hari Pak Haryono. Adiono, dan banyak lagi. Yang terakhir Ibu Eli, Eli Eli Munasir. Ibu Eli Somas, siapa? Eli Munasir. Munasir. Itu Bapak Ibu itu juga banyak membawa orang Palembang tuh, orang beliau yang ngajak. Bu Iliani nih. Termasuk Bu Iliani di sini. Bu Iliani itu yang dibawa rombongan Bu Eli Munasir itu dulu. Bu Jadi Eli Bu itu yang pertama, Bapak Ustadz yang pertama bikin pantun di Al-Hasan itu Bu Eli dulu. Ya, ya, Apa gitu, Ya. Ibu ingat. ya. Saya bawa Bu Eli. Iya, Bu Eli itu banyak orang dari Cuma Sumsel. Bu Iliani hari Jumat tak masuk Zoom. Mau disapa itu. Saya akan usulkan kan yang dari Lahat semuanya disapa Pak Ustadz. Bu Iliani ini kadang-kadang termasuk yang bertahan Ibu ya. Ya, pagi itu kadang-kadang kalau tutup Saya kamera, BSD MC. tutup kamera, tutup mic, dia tempatnya di belakang. Nah, kalau kita sapa kadang-kadang lagi nggak siap kan. Jadi terbuang waktu kita. Jadi saya lihat, saya memang pagi itu ngelihat yang buka kamera sama buka mic aja dulu. Nah, kalau sudah tegar di depan kamera tuh siap disapa ini. Kita banyak tampil Bu Senawati itu langsung standby di layar. Kalau nggak disapa nanti bahaya ini, kan langsung disapa ya. Jadi Bapak Ibu Masih semuanya, aktif masih kerja Ustadz. iya, Jadi Ya, siap-siap masih kerja. nggak apa-apa. Bu Baik, ya itu. dulu ada kelas tiga pagi kan Bu ya. Gimana Bu Mati? Dulu Buya ada kelas jam 3 pagi. Jadi ketika Ya. peserta itu Oh iya, banyak sebelum mana ya? Bonus namanya dulu ya. Bonus ya? energi pengen ngajarnya tuh tinggi banget sampai jam 3 pagi itu Ya, Iya. ada murid, ada yang datang, nggak ada yang datang gitu. Buati datang. Udah buka Zoom aja. Itu Jadi, Ramadan tuh Buati. Itulah sunatullah ya. Kalau sekarang saya sih nggak sanggup lagi saya. Kalau dulu ya tidur jam 10, bangun jam 3. Itu sambil tidur tuh mimpi. Bapak Ibu, ini KKL KKP. Umi minta ini, Pak, Abi masih mengajar apa belum itu? Sudah Abi, Bapak udah masih ngomong mimpi dia kali. Jadi mimpi pun terbawa Bapak Ibu ya. Jadi pada saat tidur itu mimpi ngajar juga, Bu, saking menjiwainya dulu ya. Tapi memang Allah sayang beri kita, jadi memang terapi itu nggak bisa dihindari, itu sunatullah ya. Jadi sekarang Bapak Ibu kita pada aja apa yang ada sekarang. Dan dulu saya sendiri Bu, sekarang udah banyak pendamping, jadi saya istilahnya Bu Wati tidur pun sudah dapat pahala multi-level marketing ya. Jadi oke Bu Wati mungkin cukup Ya. itu Bu Wati, saya izin langsung Bu Wati ya. Iya, siap Pak. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Makasih, Jadi Bapak Bapak Ibu. Ibu, jadi untuk dengan Pak Ustadz ya, Pak Ustadz sudah memaafkan kita semua Pak Ustadz. ya. Jadi Pak Ustadz Bu kena Iliani, Bu Yepis, Sudah lama nggak lihat. Ada Bu Iya, Maim. Pak Ustadz. Kangen udah lama ketemu Kangen di kita. kelas sama Ustadz. Iya, boleh. Pak, ya, semuanya Bu Siti Parti Winingsi, Bu Dari kelas Pak Supriyati, Joko. Bu Yanti, Bu Asmariana, Bu Eva, Bu Metra Priyati, Bu Desnawati ya. Ya oke, saya pamit dulu Pak Ya, Sulaiman. silakan Pak Ustadz. makasih, Sudah lebih nih 45 menit. Semoga selalu sehat. Janjinya Pak Ustadz. 15 menit. Makasih Ya, banyak Pak sama-sama. Ustadz. Kunjungannya ke kelas ceria. Akhirnya 1 jam jadinya ya. Iya. Berapa ya?
Iya. Lanjut ya, Pak Emi. Iya, iya, makasih Pak Assalamualaikum Ustaz. warahmatullahi Terima kasih Bu ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Jangan ya. dibuka dulu Pak Helmi, jangan Enggak, dibubarin dulu sampai setengah 6. iya, enggak, Pak Pak Helmi Ustadz silakan. tadi kan karena janji beliau cuma izinnya 15 menit, ini sudah 1 jam. Pak Ustadz aja khusus Apa yang spesial. jadi Kalau kita dilanjutkan tetap aja Pak sampai Helmi. akhir. Bapak Ibu, Silakan Pak Helmi dulu. dari saya dulu ya. Jadi karena selama kita berinteraksi di kelas ceria ini kelas gramatikal sebetulnya yang dibuat gramatikal ceria. Tentu saja ada hal-hal yang kurang berkenan bagi Bapak Ibu semuanya. Karena kita manusia tidak luput dari salah dan kilap. Karena kita tidak ada yang sempurna. Yang sempurna adalah hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Melalui kesempatan ini saya pribadi mohon maaf dari Bapak Ibu semuanya. Semoga kita memasuki bulan Ramadan sudah bersih hablum minan nasnya, jadi tinggal hablum minallahnya saja lagi yang akan kita laksanakan selama bulan Ramadan. Dan juga semoga kita juga bisa melakukan amal ibadah dalam bulan puasa sebaik mungkin dan bisa lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Yang mungkin kita sudah dianjurkan dari dulu dari Pak Ustadz agar kita selalu mengurai ayat, minimal satu ayat per hari. Mungkin belum terlaksana sampai saat ini karena banyaknya kelas barangkali ya. Jadi mudah-mudahan saya berniat mulai dari Ramadan ini akan melakukannya. Dan juga termasuk kita khusus kelas Bu Ati kan ada murojaahnya untuk surat Al-Baqarah yang kita laksanakan setiap malam Senin dan Selasa setelah selesai melaksanakan ibadah sholat tarawih bagi yang berkesempatan. Senin dan Selasa malam Pak Helmi. Iya, Senin dan Selasa ya. Ya, demikian saja dari saya. Sekali lagi saya mohon maaf lahir dan batin. Kemudian berikutnya langsung saja buat ya ditunjuk. Ya, silakan Bu Ella ya. Ya. Silakan Bu Ella. Jalan-jalan ke Kerawang. Oke, terima kasih Pak Helmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Karena waktu juga sudah mepet, saya kira saya tidak berlama-lama, sama saja pada prinsipnya dengan tujuan dari yang disampaikan oleh Pak Helmi. Saya mohon maaf lahir dan batin, itu yang utama. Dan saya berdoa semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan, diberi kemudahan dalam menjalankan ibadah puasa, ibadah Ramadan, dan kita diberi keberkahan dari bulan suci, sehingga kita pada akhir bulan Ramadan nanti kita dapat mencapai Idul Fitri. Mungkin itu saja. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin, terutama kepada guru saya, bu guru saya yang mungkin sering kesel sama saya gitu ya, yang bandel, mungkin kawan-kawan. Itu saja, mohon maaf dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tanggapan Bu Nawati? Enggak Bu Pak Helmi. Silakan lanjutkan Oke. waktunya. Lanjutnya silakan Bu Elvis. Saya kebagian. Iya dong. Oh gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama aja sih sebenarnya. Ya, saya juga mohon maaf lahir dan batin karena kita mau masukin bulan suci Ramadan. Mungkin selama ini banyak salah saya karena saya bukan, ilmu saya nggak ada sebenarnya. Cuman modalnya dari kamus aja sama metode dari Al-Hasani. Jadi kalaupun sekali-sekali Bu Wati minta tolong, kalau Bu Wati nggak masuk, tolong ya Bu Elvis. Ya saya berdasarkan ilmunya itu aja. Jadi mohon dimaafkan ya Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ilmunya lebih tinggi karena saya ini ya belum ada apa-apanya. Mohon maaf lahir batin. Juga Bu Wati, mohon maaf lahir batin ya Bu Wati, Bu Ella, Pak Helmi, Bu Cun, ibu-ibu Sama-sama buat semuanya. Bu Elvis. Cukup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Yuliani.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, wabarakatuh. saya juga mengucapkan selamat menyambut Ramadan. Mohon maaf lahir batin. Terima kasih selama ini Bu Wati sudah mau selalu membimbing. Terus Pak Elmi kadang mengingatkan dia belajar. Dan saya juga mohon maaf yang pasti saya ini selalu telat karena memang Ya, karena waktunya sangat ini sekali. Jadi kadang saya masih banyak pekerjaan. Tapi mudah-mudahan ke depan saya niatkan insya Allah bisa istiqomah, bisa mengikuti. Alhamdulillah setiap momen-momen kita belajar itu tidak pernah ada yang sia-sia, selalu mendapatkan ilmu-ilmu baru. Terima kasih dan mohon maaf atas kekurangan saya selama ini. Terima kasih juga Bu Elpis, Bu Cut yang selalu eh, Bu Asmara ini saya lihat yang sudah senior ini selalu semangat, kadang malu kita yang muda yang masih kuat tidak mau untuk mengikuti. Semoga Allah selalu memberikan hidayah buat kita semua dan istiqomah dalam mempersamai Al-Quran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya silakan Bu Cut. Uni Cut. Ya, Pak Elmi. Terima kasih, Pak Elmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, intinya sama dengan yang teman-teman sebelumnya. Mohon maaf lahir batin, segala kekurangan, segala kelebihan yang tidak bisa di tempat hati ibu-ibu masing-masing selama kita bersama. Saya mohon dimaafkan, wabil khusus untuk Bu Wati, saya juga mohon dimaafkan apabila ada sesuatu yang kurang berkenan kepada ibu-ibu semua. Semoga kita di bulan puasa ini bisa menjalani puasa dengan sebaik-baiknya, dengan ilmu yang telah kita dapatkan dari Al-Quran, dengan memurajaah. Semoga kedepannya semakin baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silakan Bu Iva. Ya, makasih Pak Helmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Wati, Pak Helmi, Bu Ella, serta Bapak Ibu semuanya. Sama dengan Bapak Ibu semuanya, dalam menyambut bulan suci Ramadan 1447 Hijriah yang akan segera datang, saya secara pribadi mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan. Dan sekiranya selama kita berinteraksi, ada kesalahan-kesalahan dan kekilafan yang saya perbuat, untuk itu mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keimanan, kesehatan, kekuatan, dan kelancaran kepada kita semua dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Amin. Dan semoga amal ibadah kita semua mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbil Alamin. Demikian saja Pak Helmi, Bunda Wati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya silakan Bu Des. Kaget Pak BPLMI. Sengaja Bu Des dikagetin. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Helmi udah dikasih kesempatan. Ides juga mohon maaf sama Bunda Wati sama Bu semuanya teman-teman kita Bu. Maaf semuanya deh kalau ada salah-salah Ides, maklum lah mulut kadang-kadang nggak ceplos saja ngomongnya ya Bunda ya, nggak bisa direm-rem. Dan juga terima kasih banyak ilmunya Bunda, tanpa teguran sapah dari Bunda mungkin semangat juga agak kurang, tapi alhamdulillah karena disapa terus, dikasih semangat sama Pak Elmi, sama Bu Ella, Bu Ibu Bu Cut, Bu Elvis juga, semuanya, Bu Eva, semua ibu-ibu yang beri semangat sama kita. Semoga di hari yang bersih ini kita diberi kesehatan. Dengan berpuasa ini, hati kita menjadi
lebih lembut, lebih mohon maaf lahir batin, semoga kita di hari ini semoga kita bertemu lagi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita libur cuma 2 hari, Bu Des. Dia dimulai hari Jumat juga Zoom seperti biasa kembali. Berikutnya, Sehat selalu Pak Helmi. ya amin amin ya rabbal Saya alamin. tuh Pak Helmi maka suka nggak datang sekarang tuh saraf kejepitnya sakit Oh, banget Pak Helmi. ya semoga. Kadang-kadang kalau lagi duduk ini tadi saya lari sebentar tiduran, lari sebentar tidur gitu. Ya nggak apa-apa, Sakit Bu Des. banget kalau nggak minum obat katanya. Jadi saya mohon maaf sama Bunda Khatul Mas. Ya semoga cepat sehat kembali, Bu Des. Ya, kami bersama. Pesan kami dari kemarin kemana, Bu Des? Tapi Bu Desnya terapi, Bu Des ya? Iya. Saya ikut terapi. Oh, ya. Oke, semoga cepat sehat kembali, Bu Des. Berikutnya silakan Bu Yanti. Terima kasih Pak Helmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya memohonkan maaf kepada Bu Wati terutama karena saya termasuk murid Bu Wati yang rajin izin ya Bu. Rajin izin maksudnya. Ya kadang-kadang ya izinnya itu tidak per hari ya Bu, biasanya hitungannya bulan. Dan alhamdulillah setiap saya masuk lagi masih diterima oleh Bu Wati dan kawan-kawan sekalian. Pada kesempatan ini saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena saya menyadari sebagai manusia saya tentu tidak luput dari khilaf dan salah. Semoga Ramadan yang dalam 2 hari ini insya Allah akan mendatangi kita. Mudah-mudahan kita disampaikan umurnya oleh Allah, kita diberi kesehatan oleh Allah, sehingga kita bisa menjalankan ibadah Ramadan ini dengan baik. Dan semoga segala amal ibadah kita di bulan Ramadan ini akan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saja Bapak Ibu semua, sekali lagi saya mohonkan maaf. Selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya silakan Bu Asmariana. Ya. Ya, silakan Bu As. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Bu Wati, Bu Ella, Pak Helmi, Bu Cut yang telah memperkenankan saya masuk di grup ini. Saya sangat bahagia sekali karena saya masih kepingin menuntut ilmu sampai akhir hidup saya. Tapi kadang-kadang saya merasa minder karena suara saya minta maaf kepada teman-teman. Kadang-kadang saya menyapa, tapi kalian kayaknya tidak mendengar suara saya, tapi saya tidak kecil hati. Ya kadang-kadang saya pamit, assalamualaikum, nggak ada yang ini, aku nggak kecil hati karena suaraku memang tidak normal. Jadi sekali lagi dalam menghadapi puasa ini, Bu Wati, Pak Helmi, Bu Ella, Bu Elvis dan semuanya, saya mohon maaf lahir dan batin. Sama-sama Bu As. Masih bisa ikuti kelas ini dengan segala kekurangan saya. Ya begitu aja Pak. Iya. Terima kasih banyak Bu Wati, sekali lagi Ella, Bu Cut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu As. Selanjutnya silakan Bu Siti. Semangat. Ya. Iya, semangat Bu. Silakan Bu Siti Pratiwi. Kaget ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Helmi, Bu Wati dan semua teman-teman atas waktu yang disediakan untuk saya.
pertama-tama tidak banyak yang saya sampaikan, yaitu seperti sahabat-sahabat yang sudah menyampaikan, yaitu pertama selamat menjalankan ibadah Ramadan. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, keistiqomahan di dalam beribadah. Yang kedua, maaf lahir batin dan mohon maaf atas ini yang sering saya rasakan, Bu Ati. Saya suka pelan lambat saya menerima pelajaran, dan saya suka minta bantuan pada ibu-ibu. Saya japri, mohon dituliskan ayat sekian-sekian, seperti contohnya kepada Bu Elvis. Saya ucapkan terima kasih Bu Elvis yang suka membantu saya. Dan semua itu Ibu, karena mungkin ya faktor U dari saya ya Bu ya. Saya yang penting semangat sudah, Bu. Iya, sudah banyak mengurangi pahala, Bu. namun saya kepingin terus belajar sampai di akhir hayat saya. Insya Allah, mudah-mudahan Allah mengizinkan. Saya sangat berterima kasih pada Bu Ati terutama selaku pengajar, dan Pak Helmi, Bu Ella, serta ibu-ibu semua, Bu Elvis yang telah membantu saya. Sekian saja, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu Martim, siapa tuh yang bertiga? Bu Martim, Bu Yun. Bu Ju, Bu Yun. Bu Yun nih. Silakan berikutnya Bu Martim deh. Silakan Bu Martim. Iya, terima kasih, Mbak Armi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami mengucapkan banyak terima kasih dan rasa syukur karena kami diizinkan ikut di kelas ceria ini bersama ibu-ibu yang sangat semangat ya. Banyak sekali ilmu yang kami dapat di samping kami belajar juga di D5 ya. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Amin. Bersama ini kami mengucapkan juga selamat nanti kita mau menjalankan ibadah Ramadan. Semoga kita selalu sehat dan bisa beramal dengan sebaik-baiknya. Dan kami mohon maaf jika ada salah dan khilaf, ya malum ya, kita sering bercengkerama. Kalau ada yang salah dan tidak pada tempatnya, mohon dimaafkan. Sekali lagi terima kasih Bu Wati, Bu Ella, Pak Hermi, dan ibu-ibu semuanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya silakan Bu Yun. Ini kan ada tiga serangkai. Trio ya? Iya, trio dari lima. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama saja dengan ibu-ibu yang lain. Yang pertama, mohon maaf lahir batin dulu ya, karena tidur mungkin 2 hari lagi kita sudah akan memasuki bulan yang agung ya. Mudah-mudahan juga salah satunya adalah penghapus dosa kita. Amin. Dan mungkin juga nanti bisa memberikan syafaat pada kita semua, dan kita berharap Allah memberikan kesehatan pada kita sehingga bisa menjalankan sampai akhir bulan nanti, dan Allah ridho dengan apa yang kita akan kerjakan selama bulan puasa nanti. Nah, yang kedua tadi Bu Martim sudah menyampaikan, sangat berterima kasih kepada Bu Wati, Pak Hilmi, Bu Ella, Bu Cud, Bu Elvi, semuanya ibu-ibu di sini yang sudah menerima kami nih trio. Masuk di tengah jalan gitu Pak. Masuk di tengah jalan, dan banyak sekali tambahan ilmu ya yang kami dapatkan di sini. Mudah-mudahan ini juga memberikan pahala yang besar bagi ibu-ibu, bagi Bu Wati, bagi Pak Hilmi, bagi ibu yang lain atas sharing yang sudah diberikan kepada kita. Saya kira itu aja Pak Hilmi. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf lahir batin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya silakan Bu Metra. Terima kasih, Helmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya rasa ya sama dengan ibu-ibu yang lain.
Karena kita memasuki bulan suci Ramadan, terlebih dahulu saya memohon maaf lahir batin atas segala kata dan sikap yang pernah saya perbuat di kelas ini. Mungkin ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terutama buat Bunda Wati, mungkin saya di sini ya masuk di tengah jalan ya, ini ya memang masuk di tengah jalan, dan ada saat-saat saya yang nggak bisa ikut Zoom, kadang-kadang ingat mengasih tahu, kadang-kadang lupa Bu Wati, mohon dimaafkan, bukan maksudnya untuk berbuat semau-maunya, enggak Bu, maaf. Untuk mudah-mudahan kedepannya saya selalu disiplin untuk dalam kelas ya, ikut dalam kelas ini. Untuk selanjutnya saya mengucapkan untuk kita semua, semoga kita nanti menjalankan ibadah puasa bisa selalu sehat, dan mudah-mudahan amal ibadah kita diterima sama Allah untuk bekal kita akhirat nanti. Mungkin itu saja Bunda Wati, Pak Helmi, terima kasih banyak, dan Ibu Cu, Elvis, ibu-ibu semua yang hebat-hebat yang sudah membersamai saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bu Evalina. Ya, silakan Bu Eva. Bu Eva. Ya, terima kasih Pak Helmi. Bu Wati izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Helmi. Intinya untuk ucapan tentu sudah terwakili oleh ibu-ibu yang sudah terdahulu, tapi saya ingin lebih menekankan di sini, saya sama dengan Bu Metra juga dengan ibu yang lain masuk ke istilahnya ke rumah orang ya Pak Helmi ya, naik ke rumah orang, tapi kadang-kadang sikap kadang-kadang tidak menempatkan kita sebagai tamu Bu Wati. Jadi saya intinya mohon maaf, mungkin karena semangat belajar dengan Bu Wati, dengan dapat ilmu yang luar biasa dari ibu-ibu semua, dari ibu yang senior. Jadi kadang-kadang tidak sadar karena semangatnya kadang-kadang dulu-duluan dari ibu-ibu semua. Jadi untuk itu mungkin saya intinya betul-betul diri pribadi saya, ibu-ibu semua, saya mohon dimaafkan karena kita memang memasuki bulan yang suci. Agar insya Allah doa kita Allahumma balighna fi Ramadan, insya Allah yang telah kita lantunkan sejak Rajab, insya Allah Allah sampaikan, dan tentu kita sampai di bulan suci dan kita juga mengisinya dengan jiwa dan raga yang suci. Untuk itu saya betul-betul dengan hati yang tulus ikhlas memohon kepada ibu-ibu semua, mohon maaf lahir batin atas kelancangan mungkin sikap dan semuanya, terutama kepada Ibu Wati, Bu Ella, Pak Helmi, semuanya, ibu-ibu semuanya saya mohon dimaafkan. Ibu-ibu memaafkan saya, ibu-ibu semua, Pasti Bapak. dong, memaafkan. Kita tujuannya memang saling memaafkan Bu Eva. Iya, karena kita. semangat Pak Helmi, kadang-kadang saya yakin saya Gak apa-apa Bu Eva. Kita memang beragam. Mohon maaf sekali lagi. Ya, selamat memasuki bulan suci Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dilanjutkan ke Bu Adria sama Bu Olia, mungkin bapak-bapak dikasih kesempatan. Oh iya, silakan Pak Sarip. Pak Sarip juga suaranya agak kurang. Masih di silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu Wati, saya sering tidak masuk dalam 3 bulan ini karena kurang sehat Bu Wati. Mohon maaf sekali saya, karena saya pun naik di jalan juga Bu Wati. Maaf juga. Kemarin ke Bu Metra saya angkatan. Ya, sering turun di jalan, tidak sempat masuk karena kondisi saya tidak sehat Bu Wati. Mohon maaf sekali saya kali ini saya mohon maaf kepada semuanya karena kondisi yang masalah sekarang belum betul sembuh total lagi. Jadi saya sangat berterima kasih belajar di sini. Selama ini saya banyak belajar ilmu Yahudi Bu Wati. Tidak pernah belajar Yahudi ilmu saya. Jadi ngomong saya selama sekolah banyak Yahudi semua yang bisa belajar. Jadi sekarang saya baru ketemu ilmu yang bermanfaat bagi saya. Tiap malam saya merenung Al-Quran, kenapa dia akarnya 3 kata, bertanya saya kok 3 kata, banyaknya. Saya cari rumusnya, sampai kamus ini dah 3 saya punya, alhamdulillah itu sendiri kamus saya ini. Hingga tidak saya jadi saksi hidup saya sudah. Jadi saya terima kasih, saya belajar di sini sangat
sangat istiqomah sekali, terutama ini Bu Wati, buku ini. Nah, ini Ya, Masya Allah. Alhamdulillah, cuman saya nggak ada yang ayat pertama, nggak punya saya, cuman ke ayat berapa sini mulainya? Ayat 153 Bu Wati. Ini yang Ya. sudah. Alhamdulillah, terima Iya, kasih Bu Wati. Namanya nggak ada. Bagian yang nomor satunya. Iya, nanti kalau ada jilid 1, alhamdulillah nanti mudah dapat lagi. Saya baca, semoga ini bermanfaat di akhirat nanti bagi saya. Terima Ya, kasih Bu selalu Wati ya, Pak. semuanya. Iya, alhamdulillah, wassalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Syarif juga di wabarakatuh. Palembang, Pak ya? Iya, Palembang. Mbak Evalina juga ya? Saya ini Palembang sebenarnya. Kerja saja di Lahat. Oh iya. Saya lahir di Palembang, Bu. Ya, saya di Palembang, Pak. Di belakang Hotel Batika. Jadi cerita saya dulu. Oke, selanjutnya silakan Bu Adrias. Iya, Pak Helmi, makasih Pak Helmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf yang sebesar-besarnya saya ucapkan pada Ibu Wati, Pak Helmi, Bu Ella, karena iya saya juga masuk di jalan. Semuanya dari jalan, naik di jalan Bu Adrias, tidak ada yang dari awal. Yang dari awal itu saya, Bu Yuliani, Bu Ella, Bu Elvis. Iya. Tapi nggak sadar gitu Pak Helmi, jarang sering nggak masuk, sering karena malu, kadang-kadang nggak ngasih itu, nggak minta izin, sering minta maaf. Jadi saya maaf malu Ya, jadinya. kondisi kan. Kalau itu masuk aja, insya Allah. Iya, jadi itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bu Wati, Pak Helmi, Bu Ella, Bu Cut, Bu Elvis, makasih banyak ya Bu Elvis, sering membimbing. Begitu juga pada ibu-ibu yang lainnya. Dan saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya pada Ibu Wati kalau ada, mungkin ya saya bisa jarang sering masuk dan juga sering terlambat, Bu. Maklumlah di sini kadang asarnya Ya lambat, lebih lambat. Iya. Dimaklumi. Ya, kadang. Iya, saya ingin belajar, saya ingin tahu gimana caranya untuk mengurai ayat itu yang benar baca tuh. Makanya saya walaupun terlambat, saya juga ikut masuk juga gitu Pak Helmi. Ya. Bagaimanapun caranya, saya akan masuk terus walaupun Alhamdulillah. banyak yang menghadang gitu. Jadi sekali lagi karena kita mau bulan puasa, masuk puasa, bulan yang suci, untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga puasa kita diterima oleh Allah dan kita diberi kesehatan dan kelancaran dalam melaksanakan ibadah puasa kita. Semoga kita sehat selalu. Amin, Dan amin. sekian, hanya itu Pak Helmi, Bu Wati, Bu Ella, Bu Ibu semuanya mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buena Bu Wati. Bu Wati hujan deras katanya. Ya, ini kan ada berapa orang tapi off kamera. Pak Firman masih ada Pak Firman? Firman. Ya, singkat saja mungkin. Oh, Bu Holiah belum, Bu Holiah. Iya. Ya, Bu Elin ada sudah, ada Bu Elmi Bu juga. Ermi. Nah, silakan Bu Holiah. Bu Holiah, silakan Bu Holiah. Bu Ermin, jangan sudah. Terima kasih Pak Helmi. Bu Ermin sudah, Bu Ermin juga ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama dengan apa yang telah disampaikan. Ini sudah terakhir ini ya. Jadi pastinya yang ingin disampaikan ya hampir sama, kurang lebih sama begitu. Intinya ya terima kasih dan minta maaf. Jadi pertama ya terima kasih banyak. Pertama itu ke Bu Ella ya, yang pertama kali saya hubungi untuk bergabung di kelas ini. Bu Ella, lalu ke Bu Wati, Pak Helmi, dan Bapak Ibu semua. Jadi sebetulnya di awal itu saya takut masuk di sini kelas ini, Pak Helmi. Takut sama saya ya Bu Elia. Nggak ada macan. Masuk tanpa mata.
takutnya begini, takut kalau tidak bisa mengikuti Bu Wati, karena di sini kan sudah pinter-pinter banget ibu-ibunya, bapak-bapaknya itu sudah pinter-pinter semua ini. Tapi selalu ingat kata-kata Bu Wati itu, jangan pikirkan cepat bisanya itu, yang penting belajar aja dulu, gitu Bu Wati ya. Ya. Sekarang Ya, itu. orang nyalip ya, Bu Walia. Ya, jangan pikirkan cepat. Ya, jangan cepat. Kita. Oke. Ya, yang penting belajar. Nah, itu semangat itu ya saya jaga terus, semangat mau belajarnya itu. Kadang-kala apa yang diterangkan Bu Wati itu masih asing kadang-kadang, tapi saya catat aja dulu Bu Wati. Iya, saya catat dulu, mungkin nanti satu saat ya bisa gitu diulang-ulang baca gitu. Mau nanya juga bingung, mau nanya apa. Jadi nggak apa-apa, yang penting saya catat dulu. Kalau catatan ya saya kumpul-kumpulkan begitu, apa yang diberikan Bu Wati saya catat begitu Bu Wati. Insya Allah nanti ya suatu saat mungkin diberi kemudahan dan untuk memahami Bu Wati. Amin. Amin. Ya. Yang selalu memanggil untuk membaca gitu, untuk menyampaikan. Jadi kemudian dalam pembelajaran juga saya kadang-kala izin Bu Wati, kadang-kadang off cam karena para wiri, karena ada cucuk kadang bersama saya. Sudah kenal dengan Bu Wati, mana Bu Wati, Nek, katanya saudara. Jadi itu artinya, tapi tetap hadir, walaupun tetap hadir, tetap menyimak. Jadi iya betul. Jadi saya pun mendoakan agar kita semua selalu sehat untuk menghadapi Ramadan ini, insya Allah. Ya, kita semua sehat dan tetap belajar di kelas ini. Ini kelas kedua saya, Bu Wati. Kelas pertama saya M1, kelas kedua saya ya ini kelas gramatikal ceria. M1 tuh Uni ya? Apa? Enggak, Bu Ira. Bu Ira, Bu Diana, Bu Yulma Rispa. Bu Yulma, ya ini kelas kedua saya. Yang kelas-kelas lainnya saya belum pernah masuk itu karena waktu tadi terbatasan waktu Bu Wati. Ya, jadi terima kasih Bu Wati sudah menerima saya, sudah hampir 2 tahun ya, 2 tahun di sini bergabung. Saya setelah Bu Metra, mungkin Bu Metra, saya masuk sini. Ya Alhamdulillah, pelan-pelan insya Allah ilmunya sudah dapat Bu Wati. Terima kasih Bu Wati. Pak Helmi, Pak. Ya, sama-sama. Ya, jadi minta maaf sekali lagi kepada Bapak Ibu semuanya. Jadi ya itu saja barangkali ya Bu Wati ya. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Ermin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ucapkan terima kasih Pak Helmi atas kesempatan yang diberikan kepada Teh Hermin. Pertama-tama saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya, terutama kepada Cekgu Bunda Wati, Pak Helmi, Ella, Elvis, dan Bucut, begitu juga kepada Bapak Ibu semuanya. Saya mohon maaf sekali lagi yang sedalam-dalamnya, karena saya banyak mungkin tutur kata yang tidak berkenan di hati Ibu Bapak. Begitu juga saya berterima kasih sudah diterima di kelas senior ini, tetapi kadangkala mungkin bersamaan dengan kegiatan lain saya seringkali off cam, Ibu Bapak. Tapi insya Allah apabila kegiatan yang lain itu sudah selesai, ya saya insya Allah mau intens di kelas senior ini. Begitu juga yang kedua, saya selamat kepada Bapak Ibu semuanya menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keberkahan, begitu juga Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Mungkin itu saja yang dapat Teh Hermin sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, silakan Bu Ani. Bu Ani, ada Bu Ani? Bu Zulfa. Bu Zulfa Nemi juga belum. Bu Ani. Ada banyak sih, banyak. Mungkin nanti dipersikat off aja kamera. ya. Singkat aja. Kalau yang dipanggil berarti nggak usah. Bu Yuher. Bu Yuher.
Asli. Bu Nurbaiti kayaknya Oh, pada Bu nggak Yuher, ini. Bu Cut manggilnya tuh, baru mau. Juga kayaknya nggak ini ya. Bu Iya. Zulfa dulu deh, Pak Elmi. Bu Zulfa Biasanya kan juga ada orangnya kamera. kan itu. Masuk Bu Zulfa Firman ada itu Masuk Firman. oke itu tuh avatar yang punya. Entah ada orang dekat apa yang nggak ada, nggak tahu kita. Ibu Yuher udah diwakilkannya sama ibu-ibu senior tuh udah lah tuh. Apalagi Oh, kalau ada. Bu Elina Dra juga ada Bu Elina Dra. Ya, Bu Elina ada juga nyimak, ada udah tamu di rumahnya. diwakilkan ke sama ibu-ibu senior tuh udah. Bisa diwakilkan, pengen dengar suara Bu. Dengar suara Bu Yuher. Ini Pak Supir, Pak Supir. Nggak apa-apa ngomongnya kayak Bu Yuher nggak bisa Pak ini. Iya. Pak Supirman ada tuh, tapi oke. Pegangan sama Ucut Bu Yuher. Bu Yuher. Ngomongnya Bu Yuher tuh nggak bisa Bu Elmi. Iya, ya. Oke, silakan Bu Pak Supirman. Pak Elmi. Ya, singkat Pak Elmi. Ya. Ya, singkat aja waktu udah sore. Jalan-jalan ke kota tua. Mantap. Melihat gedung penuh sejarah. Mantap. Mohon maaf Bunda Wati, Pak Elmi, Bu Ella, dan sahabat semua. Selamat beribadah puasa dengan hati yang pasrah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbil Alamin. Amin. Sama-sama. Itu ada yang on kamera Bu Wati, Ya, Bu Bu Nurbaiti. Bu Nurbaiti, silakan Bu Nurbaiti. Nggak apa-apa. Ya. Assalamualaikum Bapak Ibu Waalaikumsalam semua. warahmatullahi wabarakatuh. Jujur saya deg-degan ini Bu Wati. Hmm. Takut tapi rindu. Saya Nggak ada jadi ulangan, ingat. Ibu. Iya, saya dulu dibawa oleh sahabat saya almarhum Dr. Ana. Oh iya. Diperkenalkan ke Bu Wati. Nah, terus menghilang saya. Ya. Tapi bukan berarti saya bukan lepas ya. Saya selalu merindukan, aduh kapan bisa ngikutin kelas Bu Wati. Tapi selalu bentrok. Alhamdulillah sekarang lagi libur banyak di tempat lain. Alhamdulillah Bu Wati, jadi adalah rahmat bagi saya bisa ngikutin kelas Bu Wati. Pertama saya dapat begitu banyak YouTube Bu Wati itu benar-benar luar biasa. Iya, Rezeki banget buat saya. Itu saya jadikan satu buku itu Bu. Nah. YouTube dari Ibu. Jadi ya alhamdulillah, terima kasih ya Bu Wati ya. Mudah-mudahan saya bisa ngikutin walaupun dengan ngintip-ngintip. Juga kepada Pak Helmi, Bu Ella, dan teman saya Bu Yurni, rindu banget saya dengar suara Bu Yurni. Alhamdulillah sudah dengar tadi ya. Ya mudah-mudahan nanti kita Ramadan ya, mudah-mudahan bisa mendapatkan Ramadan terbaik kita lah. Kalaupun Ya, Ramadan insya tahun Allah. depan kita Amin, nggak amin. dapat, mudah-mudahan ini bisa ditekadkan harus menjadi yang terbaik. Insya Allah. Amin. Mohon doa restu dari semua. Bismillah ya Allah. Kabulkanlah doa kami. Makasih ya Bu Wati, Amin, amin. Pak Helmi. Amin. Bu Yurni, dadah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Ya, Bu. wabarakatuh. Kasih Bu Yurni. Waalaikumsalam. Mungkin sudah ya Pak Helmi ya. Oke. Terakhir. Oke, Bunda. Ya, mungkin terakhir Bapak Ibu yang mau ikutan murojaah Senin. Al-Baqarah silakan jam 9 malam hari Senin dan Selasa. Mungkin itu aja Pak Helmi dari saya. Saya kembali. Ya, pokoknya Bapak Ibu tidak dilarang untuk terlambat ya, karena memang pelaksanaan tarawih kita berbeda-beda. Jadi walaupun terlambat, kalau mau masuk silakan aja. Review materi silakan Bapak Ibu. Ya. Review materi hari Rabu jam 4. Ya, Rabu jam 4 sore. Oke, Bapak Ibu. Berakhirlah pertemuan kita pada sore hari ini, silaturahmi kita menjelang masih bulan suci Ramadan. Sebagaimana yang kita sampaikan di awal, semoga kita sudah saling memaafkan, tinggal kita menjalankan ibadah hablum minallah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita diberi kesehatan yang prima menjalankan semua amal ibadah dengan baik dan sesuai dengan saat ini. Marilah sama-sama kita tuh pertemuan kita karena spesial ya Bu Nawati pada hari ini, mungkin ya kita sudah saja dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis bersama-sama ya Pak Ibu. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.